Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan akhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kita ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada setiap manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lantas apa peringatan yang diserukan kuburan itu? Dalam hadis yang tertulis dalam kitab Dohaikul Al-Akbar, juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya menyerukan 5 peringatan. Aku ini adalah tempat kesendirian, oleh karena itu maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nanti, yaitu bacaan Al-Quran. Aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan sholat malam. Aku adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Aku adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular itu dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah tempat malaikat munkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam adalah tempat yang sunyi dan sepi, tak ada seorang pun dari sana, baik dari sanak saudara yang masih hidup maupun menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan Al-Bazar dalam kitab Laili Masnunah, menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan, berdiri di kepala mayat ketika kain kafan mulai dipakaikan. Ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkannya dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datanglah 2 malaikat, yakni Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit selama hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tempat tersebut dari si mayit agar memudahkan proses tanya jawab. Tetapi si tampan berkata, ia adalah sahabatku karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, maka lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan terpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata, si mayit, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang kamu baca dengan suara lembut. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu dalam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyalatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah usai, beliau berkata, sungguh kuburan-kuburan ini pun dengan kegelapan atas penghuninya, dan semoga Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku di atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, carilah alas tidur untukmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi si mayit di dalam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit di dalam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar Laili Masnunah, yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Ma'lail Allah.
Yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan ular penyiksa dalam kubur itu bernama ular Dinni. Kemudian siksaannya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi, Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa sedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya, kemudian orang itu kembali ke bentuk semula. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai ke kepala. Lalu orang itu kembali ke bentuk semula, lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai ke kakinya, begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Thalib. Yang kelima, memperbanyak bacaan kalimat tauhid. Dengan memperbanyak bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut akan mempermudah mayat dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, zikir yang paling utama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain yang dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Itulah 5 peringatan alam kubur untuk manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.